Aku ada ide. Gimana kalau kita buat perjanjian dengan darah kita? Hah? Apaan? Kisah. Cerita kali ini mengisahkan betapa dahsyatnya sebuah janji. Ada dua orang remaja perempuan yang berumur 15 tahun, Ruby dan Ratna. Mereka sudah berteman dari kecil. Mereka tinggal di daerah yang sama, sekolah di tempat yang sama, bahkan selalu di kelas yang sama. Intinya, mereka tidak terpisahkan dan merupakan teman baik. Walaupun begitu, mereka memiliki kepribadian dan sifat yang berbeda. Ruby sangat periang, cerewet dan gampang bergaul, sedangkan Ratna pemalu dan pendiam. Suatu hari, mereka berdua sedang membahas tentang pertemanan mereka. Menurutmu kita bakal teman baik selamanya? Atau enggak ya? Iyalah, kenapa enggak? Jawab Ratna dengan yakin. Nggak tahu ya, kadang kan kalau orang sudah dewasa, mereka bakal terpisah. Aku ada ide. Gimana kalau kita buat perjanjian dengan darah kita? Hah? Apaan? Perjanjian darah? Jadi gini, kita janji kalau kita berdua bakal jadi teman baik selamanya. Kalau sampai kita pisah atau kehilangan kontak, kita berdua janji bakal lakuin sekuat kita buat pastiin kita tetap bersama selamanya. Ngapain buat gituan? Kita gak bakal hilang kontak. Kita bakal sama-sama terus. Walaupun ditolak oleh Ruby, Ratna terus ngotot untuk membuat perjanjian berdarah itu. Ruby yang merasa bahwa Ratna sedikit berlebihan dan terlalu khawatir, akhirnya setuju. Ratna menyiapkan peralatan yang mereka butuhkan. 2 buah jarum, kertas, dan sebuah lilin. Ruby dan Ratna menulis janji mereka di secari kertas dan menandatanganinya dengan nama mereka berdua. Setelah itu, mereka menyalakan lilinnya dan sama-sama membakar jarum mereka masing-masing. Lalu, mereka menusuk jari telunjuk mereka dan meneteskan darahnya di tanda tangan mereka masing-masing. Perjanjian darah mereka sudah sah. Tahun demi tahun berlalu, mereka berdua lulus sekolah. Ruby melanjutkan kuliah di luar kota, sedangkan Ratna tetap di kota kelahirannya. Mereka mulai mendapatkan pacar dan perlahan mulai jarang berhubungan lagi. Tetapi paling tidak mereka masih menelpon 1 minggu sekali. Ketika Ruby selesai kuliahnya, dia pun mendapatkan pekerjaan yang lumayan dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Beberapa tahun pun berlalu, Ruby mendapatkan seorang bayi laki-laki. Saking sibuknya dengan pekerjaan dan keluarganya, Ruby dan Ratna tidak pernah lagi berhubungan. Kali ini, mereka benar-benar hilang kontak. Sampai suatu hari, Ruby mendapatkan sebuah mimpi buruk. Di mimpinya, Ruby sedang menyetir di jalan tol sendirian. Tiba-tiba, ada sebuah truk yang keluar dari jalur dan menabrak mobil yang dinaikinya. Ruby terbangun, penuh dengan keringat dingin. Belum sempat dia menenangkan dirinya, dia mendengar suara bel berbunyi. Ruby melihat ke arah jam di samping tempat tidurnya dan berpikir, Siapa yang mencet bel ini? Kan sudah jam 3 subuh. suara belnya terus berbunyi. Ruby yang melihat suaminya masih tidur, akhirnya berdiri dan berjalan ke arah pintu. Karena penasaran siapa yang bertamu malam-malam begini. Pas Ruby buka pintunya, dia syok bukan main. Melihat ada seorang perempuan di depan rumahnya. Wajah perempuan itu pucat, dan di dahinya terdapat luka yang cukup serius. Bahkan lukanya masih mengeluarkan darah. Walaupun perempuan itu sudah berubah cukup banyak, Ruby dengan cepat mengenalinya. Itu teman baiknya, Ratna.
Astaga Ratna, apa yang terjadi? Ratna hanya menatap Ruby tanpa suara. Ayo masuk, kamu terluka. Aku anterin ke rumah sakit ya. Tetapi Ratna tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Kamu kenapa Ratna? Lama gak ketemu Ruby. Aku datang untuk memenuhi janjiku. Aku datang buat kasih tahu kamu kalau aku sudah mati. Ruby terdiam, syok dan bingung. Ratna melanjutkan dengan menunjuk Ruby dengan telunjuknya yang meneteskan darah. Hidup sudah memisahkan kita, tapi kita akan bersama di kematian. Aku menunggumu. Ruby pingsan dan tersungkur di lantai. Paginya, Ruby menemukan dirinya berbaring di ranjangnya, di samping suaminya. Ruby mengucuk matanya sambil memikirkan kejadian yang dialaminya tadi malam. Apa cuma mimpi buruk ya? Kebingungannya tidak bertahan lama. Ketika Ruby membuka TV untuk menonton berita, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di TV sedang memberitakan tentang sebuah kecelakaan mobil yang terjadi sekitar jam 3 subuh. Truk yang keluar jalan menabrak sebuah mobil dan membunuh seorang pengemudi perempuan bernama Ratna. Semenjak itu, hidup Ratna menjadi tidak karuan. Tidak ada nafsu makan, tidak bisa konsentrasi di pekerjaannya, bahkan kadang lupa mengurus anaknya. Setiap malam, Ruby selalu mendapatkan mimpi yang sama. Bel pintu rumahnya berbunyi, dan ketika dia membuka pintunya, Ratna berdiri sambil menunjuk dengan jari telunjuknya yang bercucuran darah. Selalu berkata, "Aku menunggumu." Setiap pagi, Ruby terbangun dengan badan yang penuh keringat dingin. Jarinya selalu sakit dan mengeluarkan darah. Suaminya yang bingung tidak tahu apa yang terjadi. Dia mencoba untuk membawa Ruby ke dokter dan psikiater, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena yang dialami oleh Ruby. Kondisi Ruby makin hari makin parah. Di mimpinya, dia mulai melihat Ratna di samping ranjangnya, menunjuk dengan jari telunjuknya yang bercucuran dengan darah. Suatu malam, suaminya terbangun dengan suara kaca yang pecah. Dia berlari ke kamar mandi dan menemukan jendela dengan kaca yang pecah. Mengintip keluar, suaminya menemukan Ruby di trotoar depan rumahnya. Tangan kakinya patah dan terdapat genangan darah di sekitar tubuhnya. Suaminya yang panik dengan cepat berlari ke bawah untuk menolong istrinya. Sewaktu melihat jasad istrinya, suaminya baru sadar. Di samping mayat istrinya, ada sebuah tulisan yang ditulis dengan darah istrinya.